Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut putra beliau Sayyid Abdul Aziz, dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita di negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan bagi mereka dan juga menganugerahkan kesabaran dan juga keridhaan kepada para mustad'afin yang terzalimi di sana, dan juga untuk seluruh para guru kita, untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas jalan ilmu dan juga berjalan meniti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di garis kehidupan kita masing-masing. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang menyibukkan diri dengan meningkatkan amal baik dan juga menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada wasiat yang selanjutnya, yaitu keberuntungan dan keselamatan di dalam diam, di halaman 71 di dalam buku terjemahan. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Katsiras samti." Aku pun berwasiat agar memperbanyak diam. Sayyid Abdul Aziz berkata, agar sesuai dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam tawilas samti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang banyak diamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Syekh dalam kitab Akhlak An-Nabi, yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebab keselamatan dan keberuntungan ada dalam diamnya seseorang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man somata naja, barang siapa yang diam ia selamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ibnu Amr. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, wa hal yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah orang-orang ditelungkupkan di atas hidung mereka di dalam api neraka, melainkan sebab perbuatan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan riwayat marfu atau dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diam adalah sebab dari keselamatan. Di sini tema wasiat yang kita baca dari awal dan kita kaji dari awal tidak lain melainkan intisari dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menemukan contoh
diam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Rasulullah tidak banyak bicara. Ketika bicara, Rasulullah singkat, padan, dan memiliki banyak makna. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diriwayatkan di sini bahwa Rasulullah itu tawilas somti, banyak diamnya, maka diam itu keselamatan. Diam itu keselamatan. Maka banyak sekali orang yang banyak bicara artinya makin banyak kesalahannya. Makin banyak kesalahannya. Maka di sini diminta oleh Rasulullah untuk banyak diamnya. Banyak diamnya karena di dalam diam itu keselamatan. Sekarang berapa banyak yang bicara? Banyak. Maka guru kami namanya Syekh Ahmad Mi'bad, beliau adalah salah satu guru yang merubah cara berpikir kami. Beliau mengatakan di zaman sekarang ini orang belajar sebentar mungkin belajar beberapa jam untuk berbicara tahunan setelah itu. Sedangkan kami, kata beliau, para ulama terdahulu juga, mereka belajar bertahun-tahun untuk berbicara beberapa jam saja. Coba sekarang, kita belajarnya berapa jam? Berapa tahun kita belajar? Sampai kemudian kita ngomong, kita berbicara. Sekarang banyak yang belajarnya cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, setelah itu ceramah ngomong bertahun-tahun. Terus ilmunya dari mana? Laduni. Laduni. Tidak seperti itu. Maka di sini dilarang untuk berbicara banyak, diam. Diam karena di dalam diam itu ada keselamatan. Man somatan aja. Barang siapa diam dia akan selamat. Sekarang siapa yang tidak berbicara? Di tahun-tahun politik seperti ini, semuanya berbicara. Semuanya berbicara. Sedangkan kajian kita sebelum ini kita membahas dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain. Sekarang siapa yang nggak berbicara keburukan? Semua berbicara keburukan. Maka saran kami kepada diri kami sendiri di masa-masa sekarang ini, tentukan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak di dunia tapi juga di akhirat. Setelah itu sudah pegang diam. Setelah itu pegang diam. Kenapa? Karena kita akan terbawa untuk melanggar atau tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya butuh 1-2 keburukan untuk memilih, atau 1-2 kebaikan untuk memilih. Tapi kemudian yang kita temukan 1000 keburukan yang diumbar. Terus nanti kita tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Ya kalau benar, kalau salah. Maka di sini Rasulullah mengatakan diam. Yang ramai sekarang, yang viral, baca Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Sang pembaca perempuan katanya. Kok bisa artinya sang pembaca perempuan? Pak, tidak bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Ini banyak yang harusnya diam. Kalau tidak mengerti sudah diam. Kalau tidak mengerti diam. Karena apa? Di dalam diam itu ada keselamatan. Maka di sini tidaklah orang-orang ditelungkupkan di atas hidung mereka di neraka, melainkan sebab perbuatan lisan mereka. Maka lisan inilah yang akan menjadi sebab dari apa? Dari orang ditelungkupkan atau dijerumuskan ke api neraka. Maka Rasulullah bersabda di hadis yang akhir yang tadi kita baca, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkatalah yang baik atau diam. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu menanggung perlakuan buruk. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, tahammula adza man jahila alaika, atau tahmilu adza man jahila alaika. Aku pun berwasiat
agar kamu menanggung perlakuan buruk orang yang tidak mengerti atau bodoh. Sayyid Abdul Aziz berkata, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghadapi kebodohan orang yang menyakitinya dengan memaafkan dan memakluminya, serta menanggungnya dengan penuh kesabaran. Sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama li nafsihi qattu illa ayyuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sama sekali terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama asbaran nasi ala auzarin nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling sabar terhadap perlakuan buruk manusia. Hadis riwayat Abu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Ismail bin Ayyash. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikritik secara asal atau tidak patut oleh orang-orang yang memiliki perangai buruk. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah disakiti lebih daripada ini, namun ia bersabar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka yang jika orang-orang bodoh menyapa dengan tidak baik atau menyakiti mereka, maka mereka menimpalinya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Surat Al-Furqan ayat 65. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan balasan bagi mereka yang memiliki sifat terpuji tersebut melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 76 dan 75. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal wasiat ini disebutkan menanggung perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak mengetahui atau dari orang-orang yang jahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengingkari Rasulullah sebelum beliau lantang mendakwahkan agama Islam? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Sampai usia beliau kurang lebih 43 tahun, 40 tahun diangkat menjadi nabi, 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang menyakiti. Semuanya percaya. Setelah lantang, kum fa'anzir, bangunlah dan sampaikan peringatan, kata Allah. Beliau berdiri di Bukit Sofa, baru mayoritas Quraisy menentang Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak bersabar? Bersabar. Bersabar. Berapa tahun? 10 tahun itu. 10 tahun. Itu kita bisa bersabar seperti itu? Tidak bisa, sulit. Maka contoh yang paling sempurna dari menanggung perbuatan buruk orang lain kepada kita, yang itu dilakukan dengan kejahilan mereka, itu contoh yang sempurna Rasulullah. Contoh yang sempurna adalah Rasulullah.
tidak masyarakat Makkah yang itu kabilahnya Rasulullah, Quraisy sendiri itu mengisolasi Rasulullah dan pengikut Rasulullah selama berapa tahun? 3 tahun. Rasulullah sampai makan daun-daunan dan juga batang pohon yang muda. Karena apa? Karena mereka melarang. Tidak ada yang boleh menikah dengan Rasulullah dan pengikutnya Rasulullah atau yang melindungi Rasulullah. Tidak ada yang boleh berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh ada yang memberikan sebab kehidupan kepada mereka. Jika ada pedagang dari luar Mekah datang, Abu Lahab mengatakan, naikkan harganya. Tidak ada yang boleh menjual kepada Muhammad dan pengikutnya atau yang melindunginya dengan harga normal. Sehingga yang melindungi Rasulullah, yang bersama Rasulullah ketika itu tidak bisa membeli. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan ini karena apa? Karena kejahilan. Jahil kenapa? Jahil karena mereka tidak tahu bahwa ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tahu ketika perang Badar, Rasulullah berbicara kepada tumpukan mayat kafir Quraisy ketika itu. Rasulullah mengatakan ketika itu apa? Wahai kalian, apakah kalian sudah menemukan kebenaran Tuhan kalian atau menemukan kebenaran Tuhanku, kata Rasulullah. Itu seandainya mereka bisa hidup, mereka pengen hidup lagi dan beriman kepada Rasulullah. Tapi karena sudah mati, bisa taubat? Tidak bisa. Artinya mereka jahil. Apakah Rasulullah bersabar? Rasulullah bersabar. Rasulullah menanggung. Perlakuan buruk mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan ke Taif. Di Taif dilempari batu, diusir, ditawari untuk melempar gunung oleh penjaga gunung Akshabain. Gimana Rasulullah, tak lempar atau tidak? Kata Rasulullah apa? Mereka umatku yang tidak mengetahui. Seandainya mereka tahu siapa aku, mereka akan beriman. Jadi kalau kita cuma ditolak, dizalimi orang, nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa benar, sampaikan kebenaran itu sebabnya seterang mungkin. Kalau tidak, ya sudah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Maka Rasulullah lah contoh bagaimana menanggung perlakuan buruk. Menanggung perlakuan buruk. Bagaimana Rasulullah di Madinah? Ketika di Makkah. Di Makkah itu ujiannya dari kabilahnya sendiri. Ditolak. Mayoritas. Terusir. Rasulullah. Setelah itu memiliki pertolongan. Allah mengirim pertolongan melalui sahabat Ansor. Setelah di Madinah apa tidak ada ujian? Ada ujian. Ujiannya adalah kabilah-kabilah Yahudi yang di sekeliling Madinah. Yang kemudian kabilah-kabilah ini karena biasanya koalisi dengan sahabat Ansor, kemudian apa? Kemudian mereka berkoalisi dengan orang-orang Islamnya cuma KTP ketika itu. Atau bahasa kita orang munafik. Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Ubay. Ujiannya sudah berbeda. Apakah Rasulullah membunuh Abdullah bin Ubay? Tidak. Rasulullah tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Sahabat itu semuanya menawarkan. Sayyidina Umar itu mau membunuh Abdullah bin Ubay kalau diperintahkan. Bahkan putranya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah, itu datang ke Rasulullah. Rasulullah, jika memang ayahku mau engkau bunuh, biar saya saja yang membunuh. Karena kalau yang membunuh nanti Umar atau sahabat yang lain, saya dendam. Tapi kalau saya sendiri yang bunuh, saya nggak akan dendam. Jadi putranya itu imannya beriman benar-benar, tapi ayahnya munafik. Apa kata Rasulullah? Kalau Abdullah bin Ubay saya bunuh, maka semua orang-orang yang tidak beriman akan mengatakan apa? Muhammad telah membunuh sahabatnya. Akhirnya tidak dibunuh sampai akhir.
Ketika meninggal pun oleh Rasulullah diberikan pakaian Rasulullah untuk apa? Untuk dijadikan kafan. Padahal dia yang memfitnah dari dalam. Lah ya kok bisa kita sekarang hanya karena ujian hal-hal seperti ini kita bisa memunafik-munafikkan orang sesama yang kita sholatnya bareng. Ini contoh dari Rasulullah bagaimana Rasulullah menanggung perlakuan buruk orang lain yang itu karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka, karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau mereka tahu kebenaran, kenapa kok mereka tidak tahu? Tidak tahu, pilihannya dua. Yang pertama benar-benar tidak tahu, sehingga butuh diberitahu. Yang kedua ini sombong. Yang kedua ini sombong dan keras hati, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak pernah bermusuhan dengan kebenaran. Siapapun yang benar, keluarnya kebenaran itu dari mulut siapa, dari pemikiran siapa, akan kita terima. Akan kita terima. Contohnya apa? Ada apa namanya? Katalog hadis 7 jilid. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis An-Nabawi. Li Al-Fadhil Hadis An-Nabawi. Yaitu katalog hadis dari lafat-lafat atau kata-kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW. 7 jilid. Siapa yang nulis? Yang nulis namanya Fensing. Fensing ini guru besar di Belanda abad yang lalu, 7 jilid. Jadi itu seperti kamus, katalog yang kita buka per kata itu akan menunjukkan bahwa kata ini ada di dalam Sahih Bukhari, kata ini ada di sini, menunjukkan kepada hadis. Itu 7 jilid. Fensing ini cerdas dan dia orientalis, membuat katalog ini untuk memudahkan orientalis menyerang Islam dengan hadis itu sendiri. Tapi sekarang buku ini dipelajarinya di mana? Salah tidak buku ini? Tidak salah. Tapi akhirnya tidak ada yang memanfaatkan. Yang memanfaatkan adalah umat Islam. Ini kebenaran. Karyanya ini benar tapi keimanannya tidak benar. Kalau dia beriman, kalau dia memang benar kecerdasannya itu menunjukkan kepada kebenaran, semestinya dia beriman. Tapi dia tidak beriman. Dia melahirkan karya fenomenal, tapi kemudian apa? Karya itu dimanfaatkan oleh umat Islam dan menjadi diktat kami untuk belajar ketika mengambil jurusan hadis di Al-Azhar. Jadi karyanya orientalis tapi dipelajari oleh umat Islam sekarang. Jadi kebenaran itu dari siapapun boleh kita ambil selama itu benar. Tapi keyakinan, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini contoh yang menanggung perlakuan buruk yang paling sempurna Rasulullah. Yang paling sempurna Rasulullah. Maka di sini contoh-contoh akhlak yang kita baca, contohnya semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah? Maka setelah kita faham tentang akhlak-akhlak ini, kemudian digabung dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bisa faham ketika mempelajari sejarahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, memahami sejarah-sejarah ulama-ulama besar ketika mereka menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka. Ternyata itu hanya cerminan atau pantulan dari cahaya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semuanya adalah Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran. Dan kemudian wasiat selanjutnya, memaafkan perbuatan jahat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, afuwan amman asa'a ilaika. Aku pun berwasiat agar memaafkan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aku berkata,
agar meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah patut bagi orang yang menginginkan ganjaran atau balasan untuk menghalangi dirinya dari pahala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan penanggungannya sebagai anugerah bagi orang yang memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memaafkan segala keluputan, mengampuni setiap kesalahan, dan menyukai hambanya yang mau memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya, serta dia akan membalasnya dengan ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayyushrafa lahul bunyanu wa turfa'a lahud darajatu falyafu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil man qata'ahu. Barang siapa senang dimuliakan bangunannya dan diangkat derajatnya, maka berikanlah maaf kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Berilah kepada orang yang pernah menghalanginya, dan sambunglah silaturahim kepada orang yang memutusnya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab dan telah disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat ini menyampaikan bahwa Sayyid Muhammad berwasiat agar memaafkan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manusia, siapa yang paling memaafkan? Yang paling maha pemberi maaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memaafkan? Memaafkan siapa? Memaafkan Abu Sufyan, memaafkan Hindun, memaafkan siapa lagi? Memaafkan orang-orang lain yang membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencongkel hati, kemudian dikunyah. Itu Rasulullah memaafkan tidak? Rasulullah memaafkan. Datang yang membunuh tersebut, kemudian meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan. Tapi kata Rasulullah apa? Tapi mulai detik ini kamu jangan pernah lagi menampakkan wajahmu kepadaku. Coba bayangkan, Rasulullah memaafkan. Tapi Rasulullah nggak mau ketemu lagi sama orang itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Itu saya tidak terbayang. Bagaimana Rasulullah nggak mau ketemu lagi meskipun memaafkan. Jadi kita bertamu kemudian ditolak. Itu Masya Allah, itu hukuman Masya Allah itu. Itu hukuman yang sulit sekali. Artinya Rasulullah memaafkan. Jadi kalau Rasulullah memaafkan, kita harus memaafkan. Karena apa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini mudah di lisan, tapi sulit dalam prakteknya. Dan butuh waktu. Butuh waktu. Dan itu tidak bisa dijabarkan langsung. Kita harus menghayati garis kehidupan kita masing-masing, harus memahami garis permasalahan kita masing-masing. Garis permasalahan kita masing-masing. Kalau tidak direkam mungkin saya akan cerita banyak. Tapi karena direkam jadi nggak enak. Gitu. Jadi ini setiap kita akan memiliki masalahnya masing-masing, tapi menghadapinya sudah ada teorinya. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah sebaik-baik contoh. Sebaik-baik contoh. Maka di sini dikatakan barang siapa yang senang dimuliakan bangunannya dan diangkat derajatnya,
maka berikanlah maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Jadi kalau ingin kelak di sorga, bangunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya diangkat, maka ampuni, berikan maaf kepada orang yang menzalimi kita. Maafkan. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua, anak kita nakal, kemudian kita keluar sumpah serapah apa gitu kan. Jangan sampai itu. Maafkan anak kita. Bukan anak kita kok. Anak. Setelah itu baru mulai dengan yang lain. Dengan keluarga terdekat, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan semua. Maafkan semuanya. Maafkan sehingga nggak ada beban. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, memberilah kepada orang yang pernah menghalangimu atau tidak memberi kepadamu. Jadi ada orang yang tidak memberi kepada kita, malah kita beri. Dia menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu, malah kita memberikan kepada orang yang menghalangi kita tersebut. Ini juga akan diangkat derajatnya. Dan kemudian menyambung silaturahim kepada siapa? Kepada yang memutuskan. Kepada yang memutus silaturahim. Jadi kalau ada yang memutus silaturahim kepada kita, sambung silaturahim itu. Sambung silaturahim itu. Ini ada cerita. Ada orang baik. Orang baik ini di dalam keluarganya dimusuhi karena ada beberapa permasalahan. Tapi orang baik ini karena dizolimi terus, kemudian diprasangkai buruk terus oleh keluarganya, dia selalu silaturahim kepada orang yang berprasangka buruk kepadanya. Sekedar silaturahim, nggak ngobrol masalahnya. Jadi dia datangi rumahnya satu-satu, sekedar minum kopi, sekedar bercengkrama, nanya kabar, tidak pernah membahas permasalahan keluarga yang disengketakan. Terus seperti itu. Akhirnya seluruh keluarga itu sungkan. Ini orang kita fitnah di belakang kok malah baik sama kita. Dan gak pernah membahas fitnah-fitnah kita. Akhirnya baik. Akhirnya satu keluarga baik. Kalau sekarang rata-rata bagaimana? Fitnah. Yang sini ngomongin juga di belakang. Terus kapan selesainya? Tidak akan selesai. Jadi yang waras ngalah. Yang waras ngalah dan gak usah dibahas. Tidak perlu dibahas. Maka di sini menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim itu akan mengangkat derajat. Dan di wasiat yang setelahnya ini ada sambungannya. Apakah yang silaturahim itu yang muda ke yang tua? Atau yang tua ke yang muda? Sekarang di wasiat selanjutnya, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, tarhamus shaghira wa tuwaqqiral kabira. Aku pun berwasiat agar kamu menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Sekarang yang tua tidak menyayangi yang muda pun tidak menghormati yang tua. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab yang demikian termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan bahwa orang yang tidak seperti itu bukanlah termasuk golongan beliau, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil atau yang muda dari kami dan tidak menghormati orang yang tua atau yang lebih dewasa dari kami. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya Anas, wahai Anas, irhamis saghira wa waqqiril kabira takun min rufaqai. Wahai Anas, sayangilah yang muda dan hormatilah yang tua, maka kamu termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Askari dari Sayyidina Anas. Di dalam kitab Akhlakun Nabi
akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Abu Shaykh rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat mensifati majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuwakkiruna fihil kabira wa yarhamuna as-saghira. Di dalamnya dihormati orang tua dan disayangi yang lebih muda. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kanan nabiyyu arhaman nasi bil iyali. Nabi adalah sosok yang lebih penyayang terhadap keluarganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Sekarang yang tua apa menyayangi yang muda? Bagaimana cara menyayanginya? Bagaimana kalau yang muda yang memutus silaturahim tadi? Apakah yang tua harus datang ke yang muda? Kalau mengikuti akhlaknya Rasulullah, iya. Kenapa? Karena yang muda yang memutus, maka yang diputus itu adalah yang tua. Maka yang tua tidak apa-apa untuk datang ke yang muda. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tua yang memutus, maka yang muda harus berusaha untuk menyambung kepada yang tua yang memutus silaturahim dengan dia. Maka tidak ada usia dalam akhlak. Tapi dalam menghormati, maka yang tua harus menyayangi yang muda dan yang muda harus menghormati yang tua. Sekarang kita ada keterputusan generasi. Terlebih setelah pandemi Covid. Ada kesenjangan antara yang tua dengan yang muda. Komunikasinya putus. Komunikasinya putus. Kalau di masa kami, di generasi kami masih bisa berkomunikasi dengan yang tua di atas kami. Dengan cara komunikasinya masing-masing. Tapi anak-anak muda sekarang kesulitan untuk berkomunikasi dengan yang lebih tua. Sulit sekali. Maka yang tua di sini harus berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan yang muda. Kalau tidak, putus akhlaknya. Putus, sulit sekarang. Sulit sekali. Bahkan di dunia pendidikan sulit. Ada kesenjangan dan perbedaan generasi yang mencolok. Mencolok. Bahkan sekarang, anak-anak kami ketika ujian, mereka menulis jawaban ujian itu pakai pulpen merah. Itu kalau masa kami dulu, Masya Allah sudah dipukuli sama guru. Sekarang mereka warna merah pun tidak tahu artinya mereka. Jadi sesepele itu mereka tidak tahu. Bagaimana dengan akhlak-akhlak yang lainnya? Maka kita coba sekarang, mungkin bapak-bapak nanti kok coba datang ke kafe-kafe itu. Duduk pakai pakaian yang tidak menunjukkan kita siapa-siapa, duduk di tengah sana. Jauh. Akhlaknya jauh dengan kita dahulu. Bagaimana kesenjangan ini? Gitu kan. Bagaimana kesenjangan ini bisa tersambung? Terlebih yang dianggap guru sekarang bukan guru yang bertatap muka. Guru itu semuanya ada di HP. Kadang anak kita lebih mengetahui dari kita informasi karena apa? Karena HP itu. Karena media sekarang, internet, informasi semuanya terbuka. Mereka menganggap bahwa apa? Semuanya bisa dipelajari lewat gadget. Bisa akhlak seperti ini dipelajari lewat gadget? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Memang HP atau laptop yang kita lihat itu memancarkan cahaya gitu. Iya kalau di malam hari, di tengah malam. Tapi cahaya rohani tidak ada. Cahaya rohani itu hanya bisa diterima bagaimana dalam pertemuan tatap muka, interaksi sehari-hari. Maka beda hasilnya. Saya nggak terbayang nanti kalau kita belajarnya semuanya lewat menggunakan AI, artificial intelligence, yang sekarang kita nulis apa saja, meminta apa saja, mereka bisa menjelaskan. Sekarang ketik saja di AI itu, saya ingin tahu rukun Islam, nyebutkan mereka rukun Islam. Bahkan hal-hal yang detail bisa menjelaskan mereka. Tapi bisa masuk ke hati? Tidak bisa. Tidak bisa. Semuanya harus dijelaskan
dari hati ke hati. Akhlak seperti ini harus dijelaskan dari hati ke hati. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak, menunjukkan akhlak beliau kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mendengar Rasulullah, beliau bersama Rasulullah kurang lebih 9 sampai 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah di rumah Rasulullah. Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, selama saya bersama Rasulullah, saya tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan jangan. Jadi ngomong jangan saja tidak pernah Rasulullah. Lah kita, saya saja ngomong ke anak, jangan begitu. Sudah pasti teriak-teriak. Artinya yang menyampaikan ini belum bisa untuk mengikuti Rasulullah. Kita sama-sama belajar. Setidaknya kita pernah dengar ceritanya Rasulullah, kelembutan Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik, yang itu bukan putra beliau. Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan. Jadi kadang kalau ingat itu nggak jadi ngomong jangan gitu, nggak jadi. Karena apa? Karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik, kepada yang jauh lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana Rasulullah menyayangi yang muda. Maka kita akan menemukan bagaimana Anas bin Malik, kemudian Abdullah ibnu Abbas dijadikan anggota legislatif ketika itu oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar karena doanya Rasulullah. Itu bentuk sayangnya Rasulullah, para sahabat yang tua kepada yang muda. Dan bagaimana yang muda menghormati yang tua. Nah sekarang yang tua tidak menyayangi yang muda. Yang muda pun tidak menghormati yang tua. Tidak menghormati yang tua, tidak ada tata keramanya. Dan itu semuanya sudah diatur di dalam agama kita dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hendaknya yang tua menyayangi yang muda dan yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua. Dan ini akhlak-akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan atau dituliskan dalam bentuk wasiat oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Rasulullah ketika memaafkan yang membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian Rasulullah tidak mau bertemu. Apakah itu tanda bahwa Rasulullah setengah hati memaafkannya? Oh tidak. Rasulullah itu sempurna. Sempurna. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu manusia seperti kita, sedih. Gitu kan? Sedih kalau ingat yang membunuh, sedih. Ingat bagaimana paman beliau dibunuh, orang yang beliau cintai dibunuh. Maka daripada beliau sedih, maka beliau nggak ingin ketemu lagi. Dan itu bentuk teguran bagi orang tersebut. Rasulullah memaafkan. Tidak mungkin Rasulullah ketika menyampaikan memaafkan itu sebenarnya tidak memaafkan. Itu tidak mungkin. Karena itu mustahil. Kalau kita mungkin gitu kan. Saya minta maaf. Oh iya, saya maafkan gitu kan. Di belakang kita begal, Pak. Kita begal di belakang gitu kan. Kita bunuh juga atau kita sakiti juga gitu kan. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu yang lahir dan yang batin itu sama. Rasulullah yang lahir dan batin itu sama. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah apa? Rasulullah memiliki rasa sedih sebagaimana kita. Sebagaimana kita. Jadi itu bukan setengah-tengah memaafkannya, tapi Rasulullah menunjukkan kesedihannya. Rasulullah tidak ingin mengingat yang sesuatu yang menyedihkan membuat beliau sedih. Makanya Rasulullah tidak mau bertemu. Kurang lebih demikian.
Baik, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperkenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik secara lahir ataupun secara batin, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam garis kehidupan kita masing-masing. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.